Bakalan ketawa deh gue. Karena Gaby nggak ada di Indonesia. Panik pas Gaby keluar sampai dia klarifikasi sendiri. Aku suruh dia ngoceh-ngoceh dulu ya kan. Udah bawa nama gue kan. Biasanya itu yang voice gitu dikasih duit. Biasanya minta duit. Ngatain orang bopeng lah. Pengen dirinya sendiri aja bopengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Dalam live di akun Instagram pribadinya baru-baru ini, Yoke mengatakan kalau Gaby Festa sedang off di media sosial untuk waktu 1 bulan. Yoke mengaku hanya bisa tertawa dengan kabar yang dibeberkan oleh Mami Isa Zega atau Mami Online kalau Gaby Festa sudah pulang ke Indonesia setelah dibebaskan dari penjara di negara Hong Kong karena tertangkap saat sedang mencari tamu. Padahal kata Yoke, Gaby Festa memang sudah lama berada di Indonesia. Yoke juga membantah kabar yang menyebutkan kalau Gaby Festa hanya dibayar $5.000 Hong Kong untuk sekali melayani tamunya. Kabarnya harga tersebut adalah yang paling termurah di antara yang lainnya. Yoke mengatakan ia bisa membantah kabar tersebut karena pernah punya pengalaman juga mencari tamu di Hong Kong. Menurut Yoke, hebat sekali jika ada lontong yang bisa dibayar sampai $5.000 Hong Kong yang jika dirupiahkan adalah nilainya 10 juta rupiah. Yoke juga menertawakan kesaksian orang yang mengatakan Gaby Festa jauh-jauh ke Hong Kong, tapi isi kopernya penuh dengan mie instan dan sambal terasi. Yoke juga mengaku sengaja membiarkan Mami Isa Zega ngoceh-ngoceh sendiri sepuasnya sampai membawa-bawa namanya. Yoke mengaku heran mengapa masih saja ada yang mempercayai omongan Mami Isa Zega. Padahal dengan jenis kelaminnya saja, ia sudah tidak jujur. Yoke mengaku yakin biasanya orang yang memberikan kesaksian kepada Mami Isa Zega tentang Gaby Festa ditangkap dan dipenjara di Hong Kong sudah dikasih uang sampai mau saja disuruh berbicara seperti itu untuk menjatuhkan Gaby Festa. Sebagai orang yang pernah cukup lama dekat dengan Mami Isa, Yoke menceritakan kalau wajah Mami Isa juga ada bopengnya. Jadi untuk apa dia menghina orang bopeng? Begitupun ketika menghina orang yang disebutnya miskin dan war-werwor, padahal dirinya sendiri juga war-werwor. Yoke menegaskan kembali bahwa yang dirinya tahu kondisi Gaby Festa itu baik-baik saja, dan setahu Yoke, Gaby Festa memang tidak pernah masuk penjara. Yang membuat Yoke tergelitik adalah dalam rekaman suara voice note yang ditunjukkan Mami Isa Zega, terdengar ada suara ayam berkokok. Yoke pun menantang orang yang memberi kesaksian tentang Gaby Festa itu untuk menunjukkan foto saat menjemput Gaby. Sementara soal mie instan dan sambal terasi, menurut Yoke, apa salahnya orang Indonesia yang pergi ke luar negeri membawa mie instan dan sambal terasi? Apalagi di luar negeri harganya terbilang mahal. Yoke juga mempertanyakan perbuatan Mami Isa yang menutupi aib sendiri, tapi suka sekali membuka aib orang lain. Apalagi kata Yoke, Mami Isa sudah membohongi Tuhan saat menjalankan ibadah umroh dengan berpenampilan wanita. Kata Yoke lagi, kalau memang Gaby Festa dipenjara di Hong Kong dan sudah pulang ke Indonesia karena sudah membayar uang denda seperti yang diungkapkan oleh saksi dalam voice note yang ditunjukkan Mami Isa, apa mereka tidak malu jika sampai Gaby Festa bisa kembali ke Hong Kong dengan aman dan diterima di negara tersebut secara baik-baik? Kalau dalam beberapa hari lagi Gaby Festa bisa ke Hong Kong, apakah mereka akan mengganti lagi ceritanya? Yoke bahkan bisa menjamin 100% kalau Gaby Festa masih bisa ke Hong Kong dengan baik-baik dan aman, karena pada kenyataannya Gaby memang tidak pernah tertangkap sampai dideportasi.
Yoke menegaskan bahwa dirinya bukanlah tipe orang yang bisa berbohong karena ia selalu berbicara jujur sesuai apa yang dirinya ketahui. Termasuk soal Gaby Festa, Yoke meyakinkan netizen bahwa apa yang disampaikannya adalah kejujuran. Kalau memang benar Gaby Festa di penjara, kata Yoke, dirinya adalah orang yang paling sibuk untuk membantu Gaby. Yoke meminta netizen untuk percaya kepadanya karena ia tidak pernah berbicara dusta. Yoke bahkan menunjukkan kalau WhatsApp Gaby Festa masih centang 1. Padahal seharusnya kalau Gaby sudah keluar dari penjara dan pulang ke Indonesia seperti yang dikatakan pihak Mami Isa Zega, berarti WhatsApp-nya sudah aktif. Tapi ini masih tetap centang 1 sejak tanggal 7 April lalu. Yoke juga menunjukkan pesan direct message ke akun Instagram Gaby Festa yang kini sudah aktif, dan dalam DM tersebut Gaby mengatakan masih ingin off dulu sampai 1 bulan lagi. Bagi Yoke sebagai salah satu sahabat, yang terpenting Gaby Festa dalam keadaan baik-baik saja. Yoke juga memberikan tanggapannya soal ucapan Mami Isa Zega yang menyuruh Gaby Festa untuk minta maaf sambil mencium kakinya. Lalu soal pernyataan Mami Isa yang mengatakan keluarga Gaby Festa sudah menjual ini itu demi bisa membebaskan Gaby dari penjara. Kata Yoke, tidak perlu keluarganya susah-susah mengeluarkan uang karena pasti teman-teman Gaby akan membantu dengan ikhlas jika memang Gaby benar-benar masuk penjara Hong Kong. Yoke mengingatkan waktu Mami Isa di penjara atas laporan Nikita Mirzani saja, Yoke mau membantunya dengan ikhlas, apalagi jika Gaby Festa yang benar-benar masuk penjara. Yoke pun menantang Mami Online untuk mengeluarkan bukti foto Gaby Festa di penjara. Yang nge-voice note suaranya gemeteran kayak ketakutan. Iya bohong kali, mana ada rate 5.000 Hong Kong. Yang aku tahu Gaby itu baik-baik aja. Yang lucunya tadi voice note itu ada suara ayam berkokok. Kan katanya dijemput sama Gaby, fotonya mana? Ya kan? Indomie dan sambal terasi lah. Orang Indonesia pergi ke luar negeri kalau bawa Indomie sama terasi, apa salahnya? Ya kan? Dia menutup aibnya sendiri tapi membongkar aib orang lain. Beda dosanya di mana, guys? Si paling suci ya kan, ke Mekah pakai baju perempuan gitu kan, walaupun dia dia lelaki gitu kan, itu udah ngebohongin Tuhan. Nah, sekarang kalau orang paling suci tunggu lagi Gaby di Hong Kong nanti ceritanya beda lagi gak? Katanya kan Gaby di penjara, dipulangkan ke Indonesia, pasti cek bagasinya Indomie sama sambal gitu kan. Nanti beberapa hari lagi Gaby ada di Hong Kong, ya. Ngomong apa? Lihat lagi ceritanya. Seperti diketahui, sebelumnya Mami Isa Zega atau Mami Online merasa tak terima jika dirinya dituding menyebarkan kabar bohong tentang Gaby Festa yang katanya ditangkap dan masuk penjara di negara Hong Kong. Bahkan Mami Isa Zega sudah menunjukkan bukti rekaman suara saksi yang bersedia menceritakan secara detail tentang Gaby Festa yang memang benar dipenjara di Hong Kong. Mami Isa Zega merasa sangat senang karena katanya kini badut yang menjadi mainan keisengannya sudah kembali lagi. Mami Isa Zega juga menegaskan kalau sebenarnya Gaby Festa memang sudah keluar dari penjara, dan untuk menutupi fakta tersebut, kini Gaby ala-ala sedang healing dan off dari media sosial. Mami Isa mengaku sudah memiliki banyak bukti-bukti kuat bahwa Gaby Festa memang benar-benar masuk penjara Hong Kong selama 2 bulan. Mami Isa pun menceritakan sejak pertama kali mendarat di Hong Kong, Gaby Festa sudah tertangkap oleh polisi Hong Kong saat sedang mencari tamu. Kemudian Gaby Festa langsung dimasukkan ke dalam sel selama 14 hari sambil menunggu keputusan sidang. Mami Isa Zega juga memberikan klarifikasi bahwa yang pernah ia sampaikan adalah ancaman hukuman untuk para PSK ilegal di Hong Kong yang berupa hukuman penjara maksimal 10 tahun atau diharuskan membayar denda maksimal 1 miliar rupiah. Setelah menjalani sidang, barulah diketahui berapa lama PSK ilegal tersebut akan dipenjara atau berapa besar jumlah uang denda yang harus ia bayar. Kata Mami Isa, peraturan untuk para PSK ilegal di Hong Kong memberikan 2 pilihan, yaitu hukuman penjara atau membayar uang denda.
Ternyata Gaby Vesta sejak awal lebih memilih untuk membayar uang denda karena ia tidak ingin masuk penjara. Dan kebetulan keputusan sidang menyatakan bahwa Gaby Vesta harus menjalani hukuman selama 3 tahun penjara atau membayar uang denda sebesar 97 juta rupiah. Kata Mami Isa, Gaby Vesta sudah sangat kebingungan karena ia ingin dibebaskan, tapi uang untuk membayar denda tersebut tak kunjung datang. Sementara pihak keluarga juga tidak ada yang bisa dihubungi pada saat itu karena larangan menggunakan alat komunikasi dari pihak kepolisian Hong Kong. Lalu setelah pihak keluarganya bisa dihubungi, akhirnya diputuskan kalau Gaby Vesta diperbolehkan menunggu uang tersebut dikirimkan pihak keluarganya untuk membayar denda. Kata Mami Isa, keluarga Gaby Vesta bahkan sampai harus menjual ini itu demi bisa membayar uang denda Gaby Vesta di Hong Kong agar tidak dipenjara. Kata Mami Isa lagi, saat itu memang ada pihak imigrasi dari Indonesia yang ikut membantu proses keluarnya Gaby Vesta di penjara Hong Kong. Mami Isa juga mengaku sudah mendapatkan izin dari seorang saksi yang setuju rekaman suaranya dipakai sebagai barang bukti untuk menjelaskan bahwa Gaby Vesta benar-benar dipenjara dan sudah disidang. Tak lupa Mami Isa Zega juga mengingatkan Gaby Vesta untuk jangan berbohong karena Mami Isa sudah tahu status Gaby sebagai narapidana di Hong Kong. Mami Isa Zega juga menegaskan bahwa tidak ada orang yang bisa melawan dirinya karena ia punya bukti-bukti kuat atas semua pernyataannya. Mami Isa Zega ternyata memiliki bukti rekaman suara voice note dari salah satu orang yang menangani kepulangan Gaby Vesta ke Indonesia. Kata Mami Isa, kasus Gaby Vesta di Hong Kong masuk ke dalam pekerjaan ilegal yang memang dilarang di semua negara termasuk Hong Kong. Mami Isa mengaku sangat merasa bahagia karena kabar Gaby Vesta sudah tiada ternyata tidak benar.